Tabib Kosno kecil dibawa ke Kediri, itu di dalam pojok ini. Di dalam pojok ini. Inilah mengapa Bung Karno ada di dalam pojok. Ya. Dari berawal dari kisah cintanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman Panjalu dimana-mana Anda berada. Kembali lagi dengan saya yang suka busaan. Tapi sekarang berbeda guys. Di sini Panjalu berada di salah satu situs ya, Apa ya? Situs pojok. Dan di sini Panjalu ditemani salah satu narasumber yang tahu detail cerita tentang situs pojok ini. Oke teman-teman, jangan lupa sebelum lebih lanjut kita wawancara tanya-tanya jawab dengan Pak Mul, jangan lupa bantu like dan share ya, tekan tombol loncengnya kalau suka video ini ya. Oke, langsung saja. Selamat siang Pak Mul. Siang. Salam Rahayu. Rahayu. Ini mau tanya Pak Mul. Ya. Situs pojok ini asal mulanya bagaimana Pak Mul kok Pak Karno pernah di sini? Ya, terima kasih. Kita mulai bahwasanya rumah ini awalnya Ya adalah milik Raden Mas Panji Sumoatmojo. Mas Panji itu siapa Pak? Raden Mas Panji Sumoatmojo itu adalah Patih Pakubono ke-9. Dari Mataram ya. Mataram. Ya, otomatis dari Surakarta. Nah, pada saat Pangeran Diponegoro ditangkap, ya, maka terjadilah pro kontra di dalam keraton. Ya. Tentunya pro kontra, ada yang pro Belanda, ada yang kontra ya, anti Belanda. Untuk yang anti Belanda, yaitu pengikut setiap Pangeran Diponegoro, beliau lebih memilih keluar dari keraton, termasuk Patih PP9 yaitu Raden Mas Panji Sumoatmojo. Nah, Raden Mas Panji Sumoatmojo ini memiliki beberapa putra-putri. Ya. Yang putra diantaranya adalah Raden Mas Panji Somo-Sewoyo. Ini yang menjadi ayah angkat Bung Karno. Ayah angkat dari Bung Karno. Nah, mengapa Raden Mas Panji Somo-Sewoyo ini menjadi ayah angkat Bung Karno? Ini diawali dari kisah cintanya Pak Kenny ketika beliau bertugas mengajar di Bali. Ketika beliau melihat penari ya, beliau tertarik dengan salah satu penari. Nah, akhirnya jatuh cinta lah beliau dengan penari itu. Tapi ketika diungkapkan isi hatinya, cintanya tertolak. Ya. Nah, karena berbeda suku, berbeda agama, dan juga penari itu adalah penari yang disakralkan, penari untuk memuja dewa, tidak boleh nikahi. Tapi apa daya, kalau cinta ini sudah kuat, ya, segala cara pun dilakukan. Termasuk beliau mencurahkan isi hatinya kepada Raden Mas Panji Somo-Sewoyo. Ini masih kerabat besar ya, jadi masih kerabat besar. Nah, oleh Raden Mas Panji Somo-Sewoyo atau yang kita sebut dengan Eyang Somo-Sewoyo, beliau siap membantu Pak Kenny untuk mendapatkan gadis Bali itu, asal nanti kalau anaknya laki-laki beliau yang mengasuh. Akhirnya disepakati oleh Pak Kenny diajak bersemedi di bawah pohon kandil depan itu. Pohon kandil yang ada di depan itu. Ya. Dari hasil semedi atau meditasinya, ya, beliau mendapatkan isyarat supaya membawa bunga kandil dari sini. Akhirnya beliau bawa ke sana kembali. Iya, ke Bali. Akhirnya beliau berdua, Pak Kenny sama Eyang Somo-Sewoyo, membawa bunga kandil dari sini bawa ke Bali. Ketika saat ada pentas, beliau lemparkan kandil itu kepada yang dituju. Alhasil bunga kandil diambil oleh si penari dan diselipkan di kupingnya. Itu sebagai tanda diterima cintanya. Itulah kisah cinta. Tadi dimulai dari kisah cintanya Pak Kenny sama Ibu Ida Ayu Nyuman Rai. Itu
orang tua dari Bung Karno. Bung Karno. Nah, setelah pernikahan Pak Kemin dengan Bu Ida, lahir pertama yaitu perempuan yang diberi nama Ibu Sukarmini. Dewasa lebih kita kenal sebagai Ibu Wardoyo yang berada di Bedogerit, Blitar. Lahir kedua itu yang dikasih nama Kusno. Kusno ya. Nah, pada saat Pak Kemin tugas di daerah pelosok Jombang, Ya. Kusno ini sakit-sakitan, bahkan sakit keras sekali. Nah, beliau mendengar ada seorang tabib di daerah Kabuh Jombang, namanya Tabib Den Mas Mendung. Tabib Den Mas Mendung memiliki kelebihan, tahu siapa Kusno ini. Ya. Tabib Den Mas Mendung mau mengobati Kusno, asal yang membawa bukan orang tuanya, sama orang lain. Orang lain. Oh. Nah, akhirnya dibawalah orang lain Kusno kepada tabib. Alhasil, alhamdulillah dengan lantaran tabib Den Mas Mendung, Kusno kecil yang sakit-sakit berhasil sembuh. Tentunya orang tuanya penasaran siapakah tabib Den Mas Mendung itu. Ya. Nah, akhirnya orang tuanya datang ke tempat tabib. Setelah dibukakan pintunya, terkejut, ternyata tabib Den Mas Mendung itu nama lain dari Raden Mas Panji Somo Sewoyo. Ya, yang berjasa ikut menyatukan dua sejoli itu. Nah, tentunya akhirnya ingat orang tuanya. Laki-laki yang masuk adalah Raden Mas Panji Somo Sewoyo. Akhirnya Kusno kecil diserahkan kepada Raden Mas Panji Somo Sewoyo atau tabib Den Mas Mendung. Oleh tabib, Kusno kecil dibawa ke Kediri, itu di dalam pojok ini. Di dalam pojok ini. Inilah mengapa Bung Karno ada di dalam pojok. Ya. Dari berawal dari kisah cintanya orang tuanya itu sendiri. Nah, ini teman-teman cerita yang melegenda ya. Belum pernah ada yang tahu lebih detailnya Bung Karno itu siapa. Ya, dan juga orang tuanya siapa. Ya, beliau yang sudah menceritakannya. Buat teman-teman semua, bagaimana menurut Anda? Komen di kolom komentar, di kolom bawah ya. Ini buat teman-teman dan juga buat kalangan muda, generasi muda negara Indonesia. Biar sejarah kita ini jangan sampai punah ya. Oke, teman-teman, like dan share video ini dan juga subscribe. Ngopi guys, ngopi. Lanjut Pak, monggo. Ya, setelah di dalam pojok, beliau Kusno itu berusia 2 tahun. Ya, berusia 2 tahun. Nah, di dalam pojok ini juga masa kecilnya sampai usia 7 tahun. 7 tahun. Nah, berarti usia 2 tahun sampai 7 tahun. Berarti masa kecil di sini 5 tahun. Nah, di antara usia itu ayah angkatnya mendapatkan isyarah supaya nama Kusno diganti Soekarno. Isyarah itu akhirnya dimusyawarahkan dengan orang tuanya dan orang tuanya setuju, maka dari itulah nama Kusno diganti menjadi Soekarno. Pergantian nama ada di dalam sini, di dalam pojok. Tepatnya ada di kamar sebelah timur. Sebelah ada kamar kecil Soekarno. Ada keranjang ya, di situ. Tuh. Ya. Setelah usia 7 tahun diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk pendidikannya, melanjutkan pendidikan. Makanya pendidikan Bung Karno itu pindah-pindah, ya. Terutama di sekolah dasarnya pindah-pindah. Ya, ada di Kepatihan Tulungagung, ya, di Sidoarjo. Nah, SMP-nya ada di Mojokerto, ya. Tapi di SMA-nya beliau di Surabaya. Karena setelah SMA beliau kos di tempatnya Pak Cokro Aminoto. Yang pada waktu itu menjadi pengurus syariat Islam. Dan kalau boleh tahu Pak Mulya, Bung Karno di sini selama berapa 5 tahun ya? Itu di sini itu sama siapa Pak? Boleh tahu? Yang ngasuh Bung Karno? Tadinya juga masih sama ibunya. Di sini di samping ada pengasuh dari sini sendiri. Kalau mungkin yang perlu kita ketahui, kalau Sarinah ya, itu pengasuh Bung Karno ketika di Tulungagung. Berarti di Kepatihan Tulungagung, di tempat kakek neneknya. Kakek nenek dari Bung Karno. Iya. Harjo Dikromo.
itu setelah Bung Karno sudah sembuh dari sakitnya atau belum? Sudah. Oh sudah. Sudah. Diantarkan ke Tulungagung. Ya, sudah di Tulungagung, diasuh. Jadi banyak sekali ya jiwa-jiwa Bung Karno itu yang mempengaruhi. Di samping di sini ada Patih PP9, Ya. juga ayah angkatnya sendiri, Raden Mas Panji Sumosoyo, juga Sarinah ketika di Tulungagung, Ya. itu oleh Bung Karno dianggap sebagai ibu keduanya. Ibu tiri, ibu kedua. Walaupun itu pengasuh, Ya. itu oleh Bung Karno dianggap sebagai ibu kedua setelah Ibu Ida Ayu. Nah, makanya untuk mengenang Bung Karno, mengenang Sarinah, Bung Karno membuat hotel yang diberi nama Hotel Sarinah. Iya, aku ingat. Itu ada di Tulungagung ya? Ya. Ada di Tulungagung ya. Ya, ini teman-teman untuk menambah pelajaran kita ya belum tahu yang selama ini terpendam ya, buat anak cucu kita nanti siapakah itu Bung Karno. Nah ini video ini ya nanti buat saksi ya Pak ya, Ya. buat bukti bila ada Bung Karno itu, bila Bung Karno itu ada dan kisahnya inilah